Halo semuanya, perkenalkan kami dari Teknik Elektro kelas D yang beranggotakan Michael Sapat, Wisnu Kuncoro, Tiara Mustika, dan Yaya akan menjelaskan tentang penjurusan di Teknik Elektro. Yuk teman-teman, kita simak. Teknik Elektro sendiri memiliki 4 penjurusan. Yang pertama ada Teknik Tenaga Listrik, lalu yang kedua Teknik Elektronika, ketiga Teknik Kendali dan Komputer, dan terakhir ada Telekomunikasi. Yang pertama ada Teknik Tenaga Listrik. Nah teman-teman, apa sih itu Teknik Tenaga Listrik? Teknik tenaga listrik adalah suatu sistem yang menjelaskan suatu proses listrik dari pembangkitan hingga menuju beban yang saling berhubungan untuk melayani kebutuhan teknik tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan. Proses ini berawal dari pembangkit yang dihubungkan oleh sistem penyalur atau transmisi dan distribusi, kemudian berakhir di konsumen. Kemudian kita masuk ke sejarah teknik tenaga listrik. Jauh sebelum pengetahuan tentang listrik ada, orang pada saat itu takut akan kejutan dari ikan listrik. Penduduk Mesir kuno dari zaman 2750 BC menyebut ikan ini sebagai guntur dari Nil dan menganggap mereka sebagai pelindung dari semua ikan lainnya. Ikan listrik kemudian dilaporkan 1 milenium kemudian oleh Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, dan para naturalis Arab. Budaya kuno di sekitar Laut Tengah tahu bahwa benda-benda tertentu seperti batu damar dapat digosok dengan bulu kucing untuk menarik benda-benda ringan seperti bulu. Thales of Miletus melakukan serangkaian pengamatan pada listrik statis sekitar 600 sebelum Masehi, dari mana ia percaya bahwa gesekan menjadi magnet primer, berbeda dengan mineral seperti magnetit yang tidak perlu digosok. Thales salah dalam meyakini bahwa daya tarik itu disebabkan oleh efek magnetik. Tapi kemudian ilmu pengetahuan membuktikan adanya hubungan antara magnet dan listrik. Menurut teori kontroversial, Partia mungkin memiliki pengetahuan tentang pelapisan listrik. Berdasarkan penemuan baterai Baghdad tahun 1936 yang menyerupai sel galvanik, meskipun tidak pasti apakah artefak itu bersifat listrik. Kemudian ada teknik kendali dan komputer. Nah teman-teman, sebelum kita ingin mengetahui apa itu teknik kendali dan komputer, pertama-tama kita harus mengetahui pengertian sistem kendali. Sistem kendali atau sistem kontrol atau control system adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil, misalnya dengan menggunakan prinsip loloh balik. Dalam sistem yang otomatis, alat semacam ini sering dipakai untuk peluru kendali sehingga peluru akan mencapai sasaran yang diinginkan. Banyak contoh lain dalam bidang yang diinginkan, seperti bidang industri atau instrumentasi. Dalam kehidupan sehari-hari, di mana sistem ini dipakai, contohnya sebagai alat pendingin atau air conditioner, yang merupakan contoh banyak yang kita jumpai dalam menggunakan prinsip sistem kendali. Karena suhu ruangan dapat dikendalikan sehingga ruangan berada pada saat suhu yang kita ingin. Lalu ada teknik elektronika. Menurut Wikipedia, elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol alat elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya
adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Lalu, kita masuk ke sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara atau vacuum tube, transistor dan sirkuit terpadu atau integrated circuit, yang pada tahun 1883 Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama diode dan Lie de Forest. Lalu perkembangannya pada teknik elektronika mengikuti pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Tabung hampa udara yang menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik hingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Perkembangan teknik elektronika apa itu telekomunikasi? mengikuti pada tahun Yuk kita simak. 1906 Telekomunikasi dengan tabung adalah 3 elemen teknik yang pengiriman disebut atau penyampaian trioda. informasi dari suatu Tabung tempat ke hampa tempat udara lain. yang menjadi Dalam device kaitannya dengan yang dibuat telekomunikasi untuk bentuk memanipulasi komunikasi jarak kemungkinan jauh. energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Telekomunikasi pun dapat diartikan sebagai teknik atau cara yang digunakan untuk mengirimkan sebuah informasi berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya. Di dalam ilmu telekomunikasi, banyak cakupan mengenai penyampaian data dari satu tempat ke tempat yang memiliki lokasi yang cukup jauh. Bentuk komunikasi pada telekomunikasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi satu arah atau yang biasa disebut simplex. Yang kedua, komunikasi dua arah atau yang biasa disebut duplex. Dan yang ketiga, komunikasi semi dua arah atau yang biasa disebut half duplex. Yuk kita bahas ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu telekomunikasi dan sejarah telekomunikasi, sekarang bagaimana telekomunikasi di masa yang akan mendatang? Cara pemerintah Indonesia untuk melakukan perkembangan teknologi di Indonesia, seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020, tahun ini adalah pemerintah Indonesia melakukan pemerataan infrastruktur telekomunikasi melalui proyek Palaparing. Palaparing sendiri adalah proyek infrastruktur telekomunikasi dengan menggelar kabel stratosfer di seluruh Indonesia dengan total sepanjang 36.000 km. Palaparing akan terdiri dari 7 lingkar kecil serat optik dan sebuah backhaul sebagai penghubung. Adapun lingkar kecil yang dimaksud adalah untuk area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Palaparing terdiri atas 3 paket, yakni paket barat, paket tengah, dan paket timur, yang dibagi berdasarkan wilayah. Disampaikan,
tentang penjurusan dalam bidang teknik Adapun elektrik. paket barat telah Mohon berhasil maaf apabila dirampungkan ada kesalahan 100%. Semoga Sedangkan materi ini dapat paket tengah berguna dan paket bagi timur semua. masih dalam Terima proses. kasih. Namun setidaknya, kini kemajuan yang dihasilkan di dua area tersebut sudah melebihi 80%.